Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktabai Haki dengan NPM 055121023 dari Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Keadaan Geologi pada Gunung Merbabu. Di sini saya akan membahas 3 topik mengenai Gunung Merbabu. Yang pertama, profil Gunung Merbabu. Yang kedua, keadaan geologi Gunung Merbabu. Yang ketiga, jalur pendakian Gunung Merbabu. Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe stratovolcano yang terletak secara geografis pada 7,5 derajat lintang selatan dan 110,4 derajat bujur timur. Secara administratif, gunung ini berada di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat dan Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan. Dan Kabupaten Semarang berada di lereng sebelah utara. Menurut etimologi, Merbabu berasal dari gabungan kata Meru merupakan gunung dan Abu merupakan abu. Gunung Merbabu pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Dan puncak Gunung Merbabu ini berada pada ketinggian 3145 meter di atas permukaan laut. Gunung Merbabu memiliki bentuk yang besar dibandingkan Gunung Merapi yang sangat ramping. Gunung Merbabu ini memiliki 3 satuan graben gunung, yakni yang pertama ada Graben Sari dengan arah timur tenggara sampai barat laut. Yang kedua ada Graben Guyangan dengan arah selatan barat daya sampai utara timur. Dan ketiga ada Graben Sipendok dengan arah barat laut sampai timur tenggara. Erupsi dari Gunung Merbabu ini banyak menghasilkan aliran lava dan aliran piroklastik. Aliran lava tersebut melalui titik erupsi yang diselimuti endapan piroklastik, baik aliran maupun jatuhan. Dari hasil erupsi Gunung Merbabu menghasilkan batuan basalt berupa mineral olivin augite, andesit augite, dan andesit hornblende hyperstein augite. Gunung Merbabu cukup populer sebagai ajang kegiatan pendakian. Medannya tidak terlalu berat, namun potensi bahaya yang harus diperhatikan pendaki adalah udara dingin, kabut tebal, hutan yang lebat, namun homogen, yaitu hutan tumbuhan runjung yang tidak cukup mendukung sarana bertahan hidup atau survival, serta ketiadaan sumber air. Jalur pendakian Gunung Merbabu ini ada beberapa jalur pendakian, yaitu jalur Kopeng Tekelan dan jalur Wekas. Dari Jakarta bisa naik kereta api atau bus ke Semarang, Yogyakarta, atau Solo. Dilanjutkan dengan jurusan Solo-Semarang, turun di kota Salatiga. Dilanjutkan dengan bus kecil ke Kopeng. Dari Yogyakarta, naik bus ke Magelang. Dan dilanjutkan dengan bus kecil ke Kopeng. Dari pos 1 akan melewati hutan campuran menuju pos 2. Menuju pos 3, jalur mulai terbuka dan jalan mulai menanjak curam. Mendaki gunung Pertapan. Empasan angin yang kencang sangat terasa, apalagi berada di tempat yang terbuka. Bila ada badai, sebaiknya tidak melanjutkan perjalanan karena sangat berbahaya. Mendekati pos 4, saat mendaki Gunung Watu Tulis, jalur agak curam dan banyak pasir maupun kerikil kecil sehingga licin. Angin kencang membawa debu dan pasir, sehingga harus siap menutup mata bila ada angin kencang. Pos 4 yang berada di puncak Gunung Watu Tulis ini dengan ketinggian mencapai 2.896 meter di atas permukaan laut. Disebut juga pos pemancar karena di puncaknya terdapat sebuah pemancar radio. Menuju pos 5, jalur menurun. Pos ini dikelilingi bukit dan tebing yang indah. Pendaki dapat turun menuju Kawah Condro di Muko.
Dan di sini terdapat mata air. Bedakan antara air minum dan air belerang. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian pendaki akan sampai di persimpangan. Ke kiri menuju Puncak Syarif atau Gunung Pregodalem, dan ke kanan menuju Puncak Kenteng Songo atau Gunung Kenteng Songo yang memanjang. Menuju Puncak Kenteng Songo ini jalurnya sangat berbahaya. Selain sempit, hanya berkisar lebarnya dengan sisi kiri kanan jurang bebatuan tanpa pohon. Juga angin sangat kencang, siap mendorong pendaki setiap saat. Menuruni Gunung Merbabu lewat jalur menuju Selo menjadi pilihan yang menarik. Pendaki akan melewati padang rumput dan hutan Edelweiss, juga bukit-bukit berbunga yang sangat indah. Pendaki akan menuruni dan mendaki beberapa gunung kecil yang dilapisi rumput hijau tanpa adanya pepohonan untuk berlindung dari hempasan angin. Di sepanjang jalur tidak terdapat mata air dan pos peristirahatan. Kabut dan badai sering muncul dengan tiba-tiba sehingga sangat berbahaya untuk mendirikan tenda. Untuk menuju ke Desa Wekas harus menggunakan mobil jurusan Kopeng hingga Magelang, lalu turun di Kaponan, yakni sekitar 9 km dari Kopeng, tepatnya di depan Gapura Desa Wekas. Dari Kaponan, pendaki berjalan kaki melewati jalanan berbatu sejauh sekitar 3 km menuju pos pendakian. Jalur ini sangat populer di kalangan para remaja dan pencinta alam kota Magelang. Karena lebih dekat dan banyak terdapat sumber air, sehingga banyak remaja yang suka berkemah di pos 2, terutama pada hari libur. Lintasan pos 1 cukup lebar dengan bebatuan yang mendasarinya. Sepanjang perjalanan akan menemui ladang penduduk khas dataran tinggi yang ditanami bawang, kubis, wortel, dan tembakau. Tidak ada sumber air baik di pos 1 maupun pos 1 Bayangan. Di pos ini merupakan lahan terbuka sehingga pendaki bisa beristirahat dan berkemah di sini. Pos 2 merupakan sebuah tempat yang terbuka dan datar yang biasa didirikan hingga beberapa puluhan tenda. Pada area ini terdapat sumber air yang disalurkan melalui pipa-pipa besar yang ditampung pada sebuah bak. Terlepas pos 2, jalur mulai terbuka hingga bertemu dengan persimpangan jalur Kopeng yang berada di atas pos 5 atau Watu Tulis jalur Kopeng. Dari persimpangan ini menuju pos helipad hanya memerlukan waktu tempuh 15 menit. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian akan sampai di persimpangan. Ke kiri menuju Puncak Syarif atau Gunung Pregodalem dan ke kanan menuju Puncak Kenteng Songo atau Gunung Kenteng Songo yang memanjang.